Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya pada video kali ini. Saya akan berbagi belajar akuntansi tentang siklus akuntansi. Yuk kita belajar tentang siklus akuntansi. Ya, silakan subscribe, like, comment, and share. Ya, siklus akuntansi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi atau accounting cycle adalah tahapan-tahapan atau urutan kerja atau proses yang harus dilakukan oleh seorang akuntan, mulai dari transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan siap untuk pencatatan berikutnya. Dalam siklus akuntansi terdiri dari 10 tahap. Ya, yang pertama transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca saldo atau kita sebut dengan NS saja, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir adalah jurnal pembalik. Mari untuk lebih ringkas, kita mulai bahas satu persatu. Di tahap pertama, yaitu transaksi. Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter atau yang bernilai ekonomi, dan tentu ada nilai uangnya, dan yang menyebabkan perubahan di salah satu unsur. Apakah unsur itu ada di neraca atau di laba rugi? Contoh, transaksi penjualan. Ya, transaksi penjualan ini akan berdampak kepada laporan laba rugi dan laporan neraca. Selanjutnya pembelian, penerimaan kas dan bank, selanjutnya pengeluaran kas dan bank. Di tahap kedua itu adalah jurnal. Jurnal ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis. Ya, menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki. Apa yang dimaksud dengan dokumen dasar ini? Yaitu adalah formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu. Contohnya, faktur, kwitansi, dan juga nota penjualan. Di tahap ketiga, yaitu buku besar. Biasanya juga disebut dengan general ledger. Buku besar ini adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya. Seluruh akun yang dimiliki perusahaan saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Di tahap keempat adalah neraca saldo. Ya, ini neraca saldo ini adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Di tahap kelima ada jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini adalah pembuatan penyesuaian pada umumnya berkaitan dengan penentuan laba bersih perusahaan. Penentuan laba yang tepat adalah merupakan salah satu fungsi akuntansi yang sangat penting. Jurnal penyesuaian selanjutnya diposting ke buku besar. Yang berikut di tahap ke-6 adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ini bersumber dari buku besar setelah dipostingnya jurnal penyesuaian. Selanjutnya disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini dapat menilai proses yang dilakukan. Apakah jurnal penyesuaian sampai posting ke buku besar sudah benar atau tidak? Yang berikut di tahap ke-7, penyusunan laporan keuangan. Setelah penyusunan neraca saldo penyesuaian, biasanya tidak langsung membuat laporan keuangan, akan tetapi menyusun neraca lajur atau kertas kerja atau biasa juga disebut dengan worksheet terlebih dahulu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan
Ya, ini adalah masih di tahap ketujuh. Apa saja penyusunan laporan keuangan? Yang umum ada tiga ya laporan. Yang pertama laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang terakhir laporan perubahan modal. Yang ke tahap 8, penutupan pembukuan. Penutupan pembukuan berarti mempersiapkan saldo-saldo akhir akun untuk digunakan pada periode akuntansi berikutnya. Biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, menutup semua pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening atau akun laba rugi. Yang kedua, menutup semua biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening atau akun biaya ke rekening atau akun laba rugi. Dan yang terakhir, menutup rekening laba rugi dengan memindahkan saldo rekening atau akun tersebut ke rekening akun modal. Yang berikut adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini selanjutnya diposting ke buku besar. Setelah posting selesai, maka saldo buku besar bersumber dari tiga jurnal. Yang pertama jurnal transaksi, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga jurnal penutup. Selanjutnya di tahap ke-9 ada lagi neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutupan merupakan neraca saldo setelah penyesuaian yang disesuaikan dengan jurnal penutup. Setelah semua akun nominal ditutup, akun akan bersaldo 0. Sehingga di awal tahun berikutnya, akun-akun nominal tertentu dikembalikan dengan jurnal balik atau reversing entries. Yang terakhir itu adalah jurnal pembalik. Ini merupakan di tahap ke-10. Jurnal pembalik ini dilakukan sebelum pencatatan transaksi periode akuntansi berikutnya atau di awal periode akuntansi dan bersumber dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca, jika tidak dibalik, apa yang terjadi? Terjadilah akun ganda. Ya, jurnal pembalik tersebut diposting ke buku besar. Sehingga saldo buku besar saat ini bersumber dari 4 jurnal. Yang pertama jurnal transaksi, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga jurnal penutup, dan yang terakhir jurnal pembalik. Nah, itulah siklus akuntansi yang kita bahas pada video kali ini. Semoga rekan-rekan dapat memahaminya dengan mudah dan tunggu video-video berikutnya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.